Halo semuanya, jumpa lagi di channel Tubuh Kata. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, terutama bagi yang belum melakukan tes SNBT. Bagi yang sudah melakukan tes SNBT pun, saya harap kalian tetap semangat ya teman-teman untuk belajar. Mengapa? Karena kalian belum tentu lolos ya. Kalian belum tentu lolos jika tidak lolos SNBT. Nanti saat pengumuman tanggal 13 kalian harus mulai memikirkannya dari sekarang ya. Pikirkan plan berikutnya apa, rencana berikutnya itu apa. Apakah akan mengikuti tes mandiri ya, atau ujian mandiri, atau mau tes di swasta. Hal itu harus mulai dipikirkan teman-teman agar tidak kaget. Nah, kalau kalian mau tes mandiri berarti dari sekarang kalian tetap harus belajar ya, tetap harus belajar. Menurut informasi, ujian mandiri itu nanti soalnya akan mirip ya dengan soal SNBT. Tidak ada tes mata pelajarannya. Namun itu tergantung ya, kembali lagi tergantung kampusnya masing-masing ya. Oke, kita akan mulai pembahasannya. Jadi kali ini kita akan bahas soal tentang ejaan dan tanda baca. Mungkin akan beberapa saja ya, tidak akan terlalu banyak ya, agar tidak terlalu lama soalnya. Kita akan mulai soal yang pertama. Ini soalnya. Oke, soal yang pertama, silakan diperhatikan dan kalian boleh coba ya jawabannya itu apa. Kesalahan penulisan kata terdapat pada kalimat ke. Oke, kesalahan penulisan kata ini ngomongin tentang baku dan tidak bakunya sebuah kata. Terdapat pada kalimat keberapa? Silakan bisa dianalisis terlebih dahulu dan ditentukan ya jawabannya. Nanti kita bahas ya jawaban yang tepatnya apa. Kesalahan penulisan kata itu terdapat pada kalimat kelima ya, yaitu kata hakikatnya. Hakikatnya itu tidak baku ya teman-teman. Yang bakunya itu apa? Hakikatnya. Nah, bentuk seperti ini itu ada beberapa ya, ada beberapa. Contohnya praktik atau praktek gitu. Karena yang ada kata lanjutannya itu bentuk lainnya yaitu praktikum. Praktikum berarti yang baku adalah praktik gitu. Terus antre atau antri ya. Antre atau antri. Ya. Nah, kalau antre atau antri ini yang baku itu apa? Antre ya. Yang baku itu antre misalkan. Terus apalagi yang bentuknya seperti itu, I atau E? Oh ya ini atlet atau atlet. Nah, yang ada bentuk lanjutannya itu ini kan atletik ya. Atletik. Jadi yang baku ini atletik gitu ya. Oke, kemudian apalagi yang bentuknya itu I atau E? Kalau ada bentuk-bentuk yang lain boleh ya. Boleh kalian nanti sebutkan bentuk lainnya itu apa. Sebetulnya banyak ya, banyak pola-pola lain tentang kata baku dan tidak baku. Saya lupa ya, pernah membahasnya atau tidak ya. Contohnya ini, yang memakai H dan tidak memakai H, hembus atau embus gitu. Yang baku yang mana? Yang baku itu embus ya teman. Handal atau andal misalkan. Yang baku adalah andal. Kenapa? Karena ada kata andalan kan. Ada kata andalan, bukan handalan. Itu beberapa bentuk lainnya ya tentang kata baku dan tidak baku. Silakan kalian bisa coba hafalkan ya bentuk yang umumnya itu apalagi. Ya. Coba kalian ini ya. Oke, seperti itu. Jadi jawabannya itu kalimat kelima ini ya. Saya tidak akan terlalu panjang ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham bentuk kata baku dan tidak baku lainnya. Kalau ada hal atau kata baku yang mau didiskusikan, boleh ya ditulis di kolom komentar. Kalian tanya ya, mana bentuk bakunya. Oke. Selanjutnya nomor 2. Kalimat manakah yang mengandung kesalahan penggunaan huruf kapital? Oke, ini tentang kaidah huruf kapital. Kaidah yang pertama. Ini adalah yang pernah tanya juga ya di sosmed saya ya tentang soal ini. Oke, yang pertama ini kaidah huruf kapital dalam kutipan.
Jadi kalau misalkan kalian menulis kutipan ya, kutipan itu harus diawali huruf kapital, huruf awalnya. Jadi ini udah benar ya. Ini udah benar. Kemudian kalau kalimatnya itu dipotong oleh kata seperti ini dulu ya. Ya. Dipotong oleh kata dulu ya. Maka bagian kutipan selanjutnya itu tidak huruf kapital lagi. Mengapa? Karena sebetulnya harusnya itu, kata harusnya yang ada di sini merupakan lanjutan ya, masih dalam satu bagian kalimat dengan informasi sebelumnya, dengan klausa sebelumnya. Kemarin kita sudah membeli nasi goreng, harusnya sekarang kita beli nasi uduk untuk menjamu tamu dari Jakarta. Nah, sebetulnya kata ibunya itu bisa disimpan di belakang juga kan, seperti ini. Kata ibu. Nah, jadi ketika kata ini ya, nah, kata tambahannya itu ini, kata penjelasnya itu disimpan di tengah, huruf setelahnya itu bagian ini tidak perlu huruf kapital. Karena apa? Karena kalimat awalnya itu, kalimat ini dengan kalimat ini itu merupakan satu bagiannya. Satu bagian. Klausa ini dengan klausa berikutnya itu merupakan satu bagian. Oke? Begitu. Jadi tidak perlu huruf kapital di bagian. Jadi opsi yang A itu benar, jadi tidak salah ya. Jadi bukan jawabannya ini. Bukan jawabannya seperti itu. Yang B, terus di sini ada kaidah penulisan apa geografis. Pulau itu kan istilah geografis ya. Geografis. Terus Jawa itu adalah namanya, diikuti nama. Berarti gimana kalau geografis diikuti nama? Jadi harus ditulis kapital semuanya ya. Pulaunya kapital, Jawanya harus juga ditulis kapital. Oke? Terus di sini di antara pantai selatan dan pantai utara itu ini menyatakan posisi ya, bukan nama lokasi. Ini posisi juga atau arahnya gitu. Bukan menyatakan nama tempat, bukan nama tempat ya. Pantai selatan dan pantai utara itu menyatakan posisinya kan, bukan nama ya, bukan nama ini. Bukan nama geografis. Karena itu tulis huruf kecil aja seperti ini ya. Jadi ini pun sudah benar. Jadi bukan jawabannya. Opsi yang C. Ini ada kaidah kapitalnya itu di sini kan. Nah, istilah tempat geografis provinsi Jawa Tengah diikuti nama berarti udah benar huruf kapital. Berarti ini pun bukan jawabannya. Kemudian kalau nggak diikuti nama seperti kata kabupaten ini berarti huruf kecil saja ya. Berarti ini pun sudah benar ya. Jadi bukan jawabannya. Begitu. Oke, yang C. Sejak berdirinya ASEAN, negara Indonesia. Oke, di sini ada penulisan negara ya. Kalau menulis negara itu tulis huruf kecil aja teman-teman. Seperti ini, negara Indonesia. Sama juga dengan nanti penulisan, nah ini ya, negara Pancasila harus huruf kecil. Begitupun ketika nulis bahasa ya, ketika menulis bahasa ya, bahasa Inggris. Selain bahasa, banyak juga ayat, ada bangsa ya. Selain bahasa itu ada bangsa, bahasa, tari, film misalkan, suku, dan sebagainya ini huruf harus ditulis huruf kecil juga. Hanya namanya saja yang ditulis kapital. Nah, hanya namanya saja ya. Begitu ya. Kalau tari misalkan apa? Tari Sunda misalkan. Sundanya aja ya kapital. Suku apa? Suku Jawa misalkan. Suku Jawa. Nah, Jawanya aja yang kapital ya. Begitu. Oke. Jadi bagian inilah yang salah ya. Ini jawabannya berarti opsi yang B. Gitu. Yang E, diakui bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO. Nah, ini tuh singkatan teman-teman. Singkatan itu ya, huruf awalnya itu harus ditulis kapital semuanya ya kalau singkatan. Nanti ada namanya akronim. Kalau akronim itu yang ditulis kapital huruf awalnya saja, contohnya itu Unpad. Singkatan itu apa? Ini singkatan ya tadi. Singkatan kaidahnya itu harus ditulis kapital semuanya ya. Kalau singkatan itu semua suku, semua huruf awalnya itu merupakan kependekan dari sebuah kata. Contohnya itu IPB ya, singkatan atau ITB, Institut Teknologi Bandung gitu. Ini kan merupakan singkatan dari ya, huruf awalnya itu merupakan kependekan ya dari sebuah kata. Kalau akronim ini suku kata beda ya. Ya, unnya membentuk apa? Universitas ya. Padnya itu Pajajaran.
Tadi ada yang tanya ya, kapan sih kepanjangannya itu harus ditulis kapital atau enggak? Oke, singkatan sama akronim itu kepanjangannya ya. Kepanjangannya itu ditulis kapital ketika apa? Ketika nama ya. Menyatakan nama, misalkan nama lembaga ya. Ketika nama organisasi gitu. Itu harus ditulis kapital. Ketika nama acara misalkan. Itu harus ditulis kapital ya, teman-teman. Namun kalau bukan ini nama diri ya, nama diri maksudnya itu. Nama orang, nama lembaga, nama organisasi ya. Nama orang juga itu harus ditulis kapital. Selain ini harus ditulis ya, harus ditulis huruf kecil. Contoh yang kepanjangan harus ditulis kecil itu apa? Singkatan misalkan SIM. SIM itu kan bukan nama lembaga ya. SIM itu nama surat ya. Surat izin atau nama kartu mengemudi. Ini harus tulis huruf kecil aja. Begitupun KTP. Ya, KTP itu kan bukan nama lembaga, bukan nama acara kan. Itu disuruh kecil aja, kartu tanda penduduk. Tapi kalau nama lembaga misalkan apa? Tadi ya, ITB apa? Institut Teknologi Bandung. Nah, itu harus tulis huruf kapital, kepanjangannya itu, huruf awalnya itu ya. Oke, begitu. Kaidah singkatnya. Oke, kalau ada yang kurang jelas nanti kalian tanyakan aja ya di kolom komentar ya tentang kaidah ini. Kita akan lanjutkan dulu ke soal berikutnya. Mudah-mudahan kalian bisa pahami soal tadi. Kalimat manakah di bawah yang mengandung kesalahan ejaan? Oke, di sini ditanyakan kesalahan ejaan, berarti tentang penulisannya kembali. Oke, jawabannya itu yang ada kesalahan ejaan. Kalau berbahasa ini huruf kecil ya. Terus ekstrakurikuler harus digabung, kosakata harus digabung, tata bahasa harus dipisah. Oke. Apalagi ini ada abad ke-17, ini harus menggunakan tanda hubungnya udah benar. Anti ya, kalau misalkan ada kata anti dengan kata setelahnya itu harus digabung, udah benar juga. Oke. Terus nomor terakhir itu rupiah dengan angkanya itu harus ditulis digabung tanpa spasi dan tanpa titik. Kemudian antara angka dengan komanya itu dengan apa? Ini desimalnya itu harus ada koma, kemudian menyatakan ribuannya itu harus pakai titik. Jadi ini udah benar. Per yang menyatakan seperti ini ya harus dipisah, ini udah benar juga. Dan yang salah itu yaitu ini ya teman-teman. Halaman. Halaman itu bukan menyatakan jumlah seperti ini. Tidak perlu menggunakan tanda titik ya. Kalau menyatakan halaman itu menyatakan urutan, tidak perlu menggunakan tanda titik. Titiknya dihilangkan ya. Jadi langsung aja tulis seperti ini. 1250 1250. Halaman 1250. Jadi tanda titik itu tidak digunakan pada halaman seperti ini. Urutan ya. Urutan suatu urutan halaman. Oke? Begitu. Hanya digunakan untuk menyatakan ribuan pada angka seperti ini saja ya. Jadi jawabannya itu opsi yang D. Ini. Oke, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kita lanjutkan soal berikutnya. Kalimat manakah yang tepat untuk memperbaiki kalimat ke-1? Coba kalian, boleh ya, coba kalian kerjakan. Kalimat mana yang tepat untuk perbaikan kalimat ke-1 ya. Bagian mana yang tepat? Nah, di sini kan ada kata dalam ya, teman-teman. Dalam praktiknya, setelahnya itu harusnya ada koma di sini, karena ini keterangan ya. Nah, seperti ini nih, ini benar nih. Dalam praktiknya, gitu harusnya koma ya. Pengasuhan anak selalu menemui tantangan dan menuntut keseriusan. Oke, seperti pemahaman karakter anak, kesehatan dan keinginan orang tua ya. Ini apalagi yang salah? Yang D itu di sini harusnya ada koma ya. Ini tuh yang B itu harusnya ada koma di sini. Berarti ini yang salah juga. Yang atas salah karena tidak ada koma dari awalnya ya. Kemudian yang C dalam praktiknya ini sudah benar. Di sini ada seperti ada koma sudah benar juga. Di sini koma sudah benar. Apalagi? Nah, ini ada kemungkinan yang C itu benar ya. Gak ada yang salah lagi. Kita lihat yang lain, mungkin ada yang salah, kita cek ya. Yang D, ini koma udah benar. Sebentar. Oh, ini yang C itu ada yang salah ya, teman-teman.
Tadi yang C itu kita eliminasi. Ini yang bedanya itu ini kan, yang C dan D itu pengasuhan, yang atas ada proses, yang bawah itu tanpa proses. Yang betul yang mana nanti ya, kita skip dulu. Yang E dulu deh, kita cek. Dalam praktiknya, pengasuhan anak dan sebagainya selalu menemui tantangan kesehatan seperti, nah ini salah ya, harusnya di sini ada koma. Nah, sekarang jawaban yang tepat itu berarti antara opsi C dan opsi D. Mana yang tepat? Apakah menggunakan kata proses seperti kata di atas atau tidak perlu di bawah? Yang betul itu yang tidak menggunakan kata proses. Mengapa? Karena pengasuhan itu salah satu maknanya adalah proses. Maknanya udah menggunakan kata proses. Agar efektif, agar hemat kata, berarti tidak perlu ditambahkan kata proses kembali. Jadi jawabannya itu yang D, begitu ya. Oke? Jadi itu yang harus diperbaiki. Di sini harus ada koma ya, sebelum kata seperti harus ada koma, dan setelah keterangan itu di sini harus ada koma. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C ya. Jadi pengasuhannya tidak perlu ditambahkan kata proses. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Kesalahan penggunaan tanda koma terdapat pada kalimat. Oke. Silahkan kalian kalau mau coba kerjakan kesalahan penggunaan tanda koma itu pada kalimat mana ya, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Coba dulu kalimat yang mana yang kurang tepat. Oke, sekarang kita bahas saja. Di sini koma yang pertama, koma itu digunakan setelah keterangan yang di awal, jadi ini udah benar, ini juga udah benar ya. Setelah konjungsi atau keterangan yang ada di awal itu harus ada koma. Mana lagi yang ada koma? Ini pun keterangan di awal itu pakai koma, betul ya. Nah, berarti yang salah itu ini ada kata setelah nih ya. Setelah beberapa lama, harusnya ini kan keterangannya, atau ini menjadi anak kalimat gitu. Di sini itu harusnya jadi ada koma, teman-teman. Seharusnya di situ ada koma ya. Berarti kalimat berapa yang salah? Kalimat ke-6 ya, gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi salah satu fungsi koma itu ketika ada konjungsi atau keterangan berada di posisi awal kalimat ya. Selanjutnya soal terakhir. Kalimat satu perlu disempurnakan dengan, nah kalau kalian menemukan soal seperti ini langsung aja analisis opsinya ya, nggak perlu baca kalimatnya pun nggak apa-apa. Contohnya ini, mengganti aliena ke-1 menjadi aliena ke-1 ke-2. Nah ini salah ya teman-teman. Jadi angka itu ada dua jenisnya. Ada angka Romawi, ada angka Arab. Nah, Arab. Angka Romawi itu yang seperti ini, 1, 2, 3. Angka Arab itu yang kalian sering gunakan, angka 1 ya, 2, 3, 4. Nah, ini di dunia itu disebut Arabic number ya, teman-teman. Ini angka Romawi. Jadi di dunia itu ada dua angka yang umum digunakan, terutama di Indonesia itu ada dua ya yang kita gunakan, yaitu angka Romawi sama angka Arab atau Arabic number. Nah, tanda hubung itu ada tanda hubung namanya. Tanda hubung itu kan salah satu fungsinya itu apa? Menghubungkan apa? Huruf dengan angka. Nah, sebetulnya huruf dengan angka. Angka yang dimaksud ini adalah angka Arab ya, atau Arabic number. Jadi, ketika yang digunakan adalah angka Romawi, tidak perlu tanda hubung seperti ini, tidak perlu ya, ini salah ya. Jadi contohnya gini, alinea ya, alinea. Kalau kalian mau gunakan angka Romawi alinea itu tulis saja alinea 1 ya. Kalau mau menggunakan kata ke, jadi kayak gini ya, alinea itu paragraf ya, atau nama anaknya Raditya Dika ya, si Ale ya, alinea itu namanya itu. Alinea ke, kalau mau pakai Arabic number, nah baru pakai tanda hubung seperti ini ya. Kalau mau pakai huruf semuanya berarti harus seperti ini ya, alinea. Penulisannya itu harus digabung ke 1 gitu, harus digabung. Kenapa? Karena tanda hubung itu menandakan sebuah kata itu harus ditulis digabung kayak gitu ya. Ini benar semuanya, jadi pilih yang seperti ini ya. Jadi bentuk kayak gini pun salah nih, pakai tanda hubung. Huruf dengan huruf itu tidak perlu tanda hubung, justru harus digabungkan aja ya. Kayak gitu ya. Oke. Begitupun ketika kalian menulis kata perang ya. Perang dunia ke-1 misalkan. Nah, ke-1 pilihannya itu kayak gini. Oh ya, BTW ke-1 itu harus ditulis kapital karena ini nama peristiwa sejarah. Jadi kapital semua. Pilihannya itu gini. Yang kedua, perang dunia
Kalau mau pakai angka Romawi, tulis aja langsung 1. Kalau mau pakai huruf dengan angka, harus diberi tanda hubung dunia ke 1. Kayak gini ya. Ini semuanya baku ya kan. Pilih salah satunya. Oke. Nah, opsi yang kedua, mengganti alinea ke 1. Ini kan salah ya, karena huruf dengan huruf kan. Ini huruf Romawi, angka Romawi kan. Jadi tidak perlu tanda hubung. Harusnya itu seperti ini nih angka Romawi itu. Alinea 1, alinea 2. Jadi jawabannya itu yang B ya. Oke, begitu. Oh ya, ini soal ini sebetulnya kalau kalian belum paham, nanti kalimat 1 itu kalian baca dulu aja ya. Baca aja dulu. Kalau saya karena sudah paham kaidahnya yang mana yang seharusnya, jadi tidak perlu baca ya, langsung ke opsinya saja. Kalau kalian bingung, itu baca aja ya, baca dulu kalimat di atas. Nah, kita analisis yang lain. Mengganti kata merdeka dengan kata merdeka. Merdeka itu mana ya? Konsep merdeka. Ya, merdeka itu tidak perlu huruf kapital ya, jadi ini salah. Mengganti alinea menjadi paragraf. Alinea sama paragraf itu sama aja, jadi nggak perlu diganti ya. Menghilangkan tanda koma sebelum kata termasuk. Nah, ini termasuk itu untuk menyatakan sebuah rincian dari sesuatu ya. Jadi harus ada kata tanda komanya ya. Begitu. Jadi ini jangan dihilangkan. Nah, karena itu bentuk yang salah, bentuk yang tepat itu adalah ini ya. Yang B, tadi penulisan alinea ke 1 menggunakan Romawi itu tidak perlu tanda hubung, harusnya ditulis seperti ini aja, alinea 1 ya, angka Romawi langsung. Seperti itu, mudah-mudahan bisa kalian pahami ya beberapa kaidah ejaan dan tanda baca yang kita bahas di video ini. Jika ada pertanyaan lain, silahkan ditulis kolom komentar. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan semakin membuat kalian pede ya untuk mengikuti tes SNBT. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you.